Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Dan kali ini, kita akan membahas kisah menarik lainnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung saja, kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah ke-12 murid Kristus. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya dipanggil langsung oleh Yesus Kristus? Meninggalkan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan masa depan demi mengikuti Sang Juru Selamat. Inilah kisah luar biasa 12 orang biasa yang dipilih untuk menjalankan misi yang mengubah dunia selamanya. Ketika Tuhan Yesus berumur 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil murid pertama di tepi Danau Galilea. Panggilan pertama datang kepada dua bersaudara, Simon Petrus dan Andreas. Mereka adalah nelayan sederhana. Saat Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia," mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Lalu datang Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, juga nelayan. Mereka meninggalkan ayah mereka di perahu dan menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus di Galilea. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Dan Filipus pun menjadi murid Kristus. Setelah itu, Filipus pun mengajak Natanael, ataupun juga disebut Bartolomeus. Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea dan digambarkan sebagai seorang yang jujur, berwawasan luas, dan setia dalam Injil Yohanes. Natanael ataupun Bartolomeus awalnya ragu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja orang Israel. Setelah menyembuhkan seorang pria yang lumpuh, Yesus tetap berada di Kapernaum, dekat Laut Galilea. Yesus melihat Matius, yang juga disebut Lewi, sedang duduk di kantor pajak. Yesus memberikan undangan yang istimewa. Yesus berkata, "Jadilah pengikutku." Mungkin sama seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, Matius sudah sering mendengar tentang ajaran serta mujizat Yesus. Dan sama seperti keempat murid itu, Matius langsung mau menjadi murid Yesus. Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut pajak, lalu Tuhan Yesus menjadikan Thomas sebagai muridnya. Karena tidak ada narasi panggilan untuk Thomas dalam perjanjian baru, dan lalu Tuhan Yesus menjadikan Thomas sebagai muridnya. Karena tidak ada narasi panggilan untuk Thomas dalam perjanjian baru, tidak jelas bagaimana Thomas bertemu Yesus. Namun, ia mencantumkan semua daftar murid dan memainkan peran penting dalam mengajukan pertanyaan kepada Yesus dalam Injil Yohanes. Thomas dikenal sebagai si tidak percaya. Ia tidak langsung percaya ketika murid-murid lain mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit. Ia meminta bukti fisik, yaitu melihat bekas luka paku di tangan dan lambung Yesus sebelum percaya. Yesus menanggapi dengan kasih. Meskipun Thomas ragu, Yesus menampakkan diri kepadanya dan menawarkan bukti yang diminta. Yesus berkata, "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas percaya dan mengakui. Setelah melihat dan menyentuh bekas luka Yesus, Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu ada murid lainnya bernama Yakobus, anak Alfeus. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus, anak Alfeus, bekerja sebagai seorang pemungut cukai dengan tugas sebagai kolektor pajak.
tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Beberapa julukan yang digunakan untuk merujuk pada Yakobus anak Alfeus antara lain Yakobus yang adil atau Yakobus yang benar. Yakobus anak Alfeus sering juga disebut Yakobus muda. Alasan penyebutan Yakobus muda diduga disebabkan karena postur tubuhnya yang kecil dan usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedus. Alasan lain menyebutkan bahwa Yakobus tua lebih dahulu dipilih menjadi murid dibandingkan Yakobus muda. Yesus memanggil Tadeus, yang juga dikenal sebagai Yudas Tadeus atau Lebaeus, untuk menjadi salah satu dari 12 rasulnya. Tadeus adalah murid yang kurang menonjol dibandingkan dengan murid lainnya, namun ia setia mengikuti Yesus dan memainkan peran penting dalam penyebaran ajarannya. Setelah Tadeus memutuskan untuk mengikuti Yesus, ia menjadi tokoh kunci dalam kisah yang kelak membentuk jalannya sejarah. Meskipun tidak menonjol seperti Petrus atau Yohanes, ia tetap menjadi bagian dari tim inti, 12 orang yang pertama kali mendengar ajaran Yesus dan menyaksikan mukjizat-mukjizatnya. Menjadi murid bukan hanya tentang menjadi yang terdepan dan utama, melainkan tentang menjadi bagian dari sistem pendukung, kelompok yang membawa pesan Yesus kepada khalayak ramai. Tadeus turut meletakkan fondasi gereja Kristen mula-mula hanya dengan hadir, belajar, dan kemudian menyebarkan ajaran Yesus. Ia mengingatkan kita bahwa terkadang, dampak yang paling mendalam tidak dihasilkan oleh kata-kata, melainkan oleh kehadiran dan ketekunan. Lalu murid lainnya bernama Simon orang Zilot, meskipun Alkitab tidak secara rinci menjelaskan kapan Yesus pertama kali memanggil Simon. Tradisi menyatakan bahwa pemanggilan itu terjadi bersamaan dengan pemanggilan murid-murid lainnya, seperti Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Simon, yang berasal dari kelompok Zelot, dikenal karena semangatnya yang tinggi dalam memperjuangkan keyakinan mereka, bahkan dengan cara yang radikal. Namun, Yesus mengubah semangat itu menjadi semangat untuk mengikutinya dan menyebarkan Injil. Penting untuk dicatat bahwa Simon, orang Zelot, dan Matius, seorang pemungut cukai yang juga menjadi murid Yesus, memiliki latar belakang yang sangat berbeda dan bahkan bisa dianggap sebagai musuh dalam politik. Namun, Yesus mempersatukan mereka dalam komunitasnya, menunjukkan bahwa Injil melampaui batas-batas sosial dan politik. Jadi, Yesus tidak hanya memanggil Simon karena latar belakangnya sebagai Zelot, tetapi juga untuk mengubah semangatnya menjadi pengabdian kepada kerajaan Allah dan kasih karunia-Nya. Lalu ada murid yang paling kita kenal dari semua murid-muridnya Tuhan Yesus. Murid itu bernama Yudas Iskariot. Yudas dipilih oleh Yesus sebagai salah satu dari 12 rasul, dan dengan demikian ia menemani Yesus selama pelayanannya. Yudas ditugaskan untuk mengelola keuangan para rasul, bertanggung jawab atas kantong tempat uang tersebut disimpan. Sebagai bendahara, Injil Yohanes menceritakan bahwa Yudas mencuri dari kas umum. Yudas membuat kesepakatan dengan para pemimpin agama untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Selama perjamuan terakhir, Yesus mengumumkan bahwa dia akan dikhianati dan mengidentifikasi Yudas sebagai pengkhianat. Yudas memimpin para prajurit kepada Yesus di Taman Getsemani dan mengidentifikasi dia dengan ciuman yang dengan demikian menegaskan identitasnya. Dan pembahasan kali ini cukup sampai di sini dahulu, dan kita akan melanjutkan kisahnya di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.